and I really, really messed up week. Some days torture, some days better. La la la, la la la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Tabe salamat, linguna latai, salam sahujud karenda malempak. Adil katalino, bacuramen kasaruga, basengat kajubata. Arus, arus, arus. Halo semuanya, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempersembahkan hasil laporan observasi kami yang berjudul Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa menurut teori Brainswald-Einstein atau ideal pada siswa kelas 12 Saintek 1 di SMA Negeri 5 Palangkaraya dengan materi kaidah pencacahan. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah yaitu pemecahan masalah matematika yang diampu oleh Ibu Rizky Nurhana Priantini MPD. Kami dari Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya. Di awal tadi bahwa observasi kami ini adalah membahas tentang analisis kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas 12 Saintek 1 di SMA 5 Palangkaraya. Nah, ketika kami melakukan observasi, tentunya ada yang melatar belakangi kami untuk melakukan observasi ini. Nah, untuk hal yang melatar belakangi itu akan kami jelaskan kemudian. Pemecahan masalah merupakan kemampuan esensial dalam pembelajaran matematika karena menuntut siswa untuk berpikir kritis, logis, dan sistematis. Dalam menghadapi suatu permasalahan, kemampuan ini tidak hanya berkaitan dengan hasil akhir, tetapi juga berkaitan dengan proses berpikir yang dilakukan siswa dalam memahami informasi, merumuskan tujuan, memilih strategi, serta mengevaluasi kembali langkah-langkah yang ditempuh. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian siswa masih mengalami kesulitan dalam menunjukkan proses pemecahan masalah secara runtut, sehingga analisis terhadap kemampuan masalah pemecahan matematika menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Nah, untuk mengkaji proses tersebut, teori pemecahan Brainswald-Einstein ini melalui model ideal dapat dijadikan landasan. Nah, model ini menggambarkan tahapan pemecahan masalah mulai dari mengidentifikasi masalah hingga mengevaluasi hasil. Dengan menggunakan kerangka ideal ini, kami dapat mengamati bagaimana siswa memahami permasalahan, menentukan arah penyelesaian, memilih strategi, melakukan langkah penyelesaian, dan serta meninjau kembali hasil yang diperoleh secara lebih struktur dan menyeluruh. Nah, berdasarkan pentingnya pemahaman terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa, observasi ini dilakukan untuk mendeskripsikan bagaimana siswa melewati setiap tahapan ideal ketika menyelesaikan soal pemecahan masalah matematika. Nah, observasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kemampuan, strategi, serta kesulitan yang dialami siswa, sehingga dapat menjadi gambaran dasar dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran matematika. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, observasi kami berfokus pada satu pertanyaan penting, yaitu bagaimana kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas 12 Saintek 1 SMA Negeri 5 Palangkaraya pada materi kaidah pencacahan berdasarkan teori pemecahan masalah ideal yang dikembangkan oleh Brainswald-Einstein. Nah, rumusan masalah ini yang menjadi dasar untuk melihat bagaimana siswa melewati setiap tahap pemecahan masalah, mulai dari mengidentifikasi sampai melakukan evaluasi akhir. Observasi yang kami lakukan memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas 12 Saintek 1 di SMA Negeri 5 Palangkaraya pada materi kaidah pencacahan berdasarkan teori pemecahan masalah Brainswald-Einstein atau yang lebih sering dikenal dengan ideal.
Nah, sebenarnya di dalam kehidupan kita sudah banyak sekali memiliki masalah. Sekarang kita dihadapi dengan masalah matematika. Apa maksud dari masalah matematika? Di sini kami mendapatkan masalah matematika terdapat dari 5 ahli. Nah, masalah matematika menurut Wahyudi merupakan situasi berupa pertanyaan, soal maupun pernyataan mengenai konsep matematika. Menurut Anggo, masalah matematika adalah suatu entitas yang tidak diketahui dan perlu dicari pemecahannya berkaitan dengan pelajaran matematika di sekolah. Menurut Nur Fitriati menyatakan masalah matematika merupakan soal matematika tidak rutin yang belum pernah didapatkan oleh peserta didiknya sewaktu belajar di kelas, sehingga untuk menyelesaikan peserta didik perlu menganalisis dan perlu mencari tahu apa itu dari matematika yang ada pada soal. Kegiatan ini bisa menciptakan ide baru yang baik bersifat asli ciptaannya sendiri. Nah, maupun merupakan modifikasi dari berbagai ide yang siswa ketahui. Selain itu, menurut Jatmiko mengatakan masalah matematika adalah soal yang tidak perlu diselesaikan secara langsung dengan menggunakan algoritma atau prosedur rutin, sehingga memerlukan strategi tertentu dalam pemecahannya. Nah, masalah matematika dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu pertama, masalah rutin merupakan masalah yang prosedur penyelesaiannya sekedar mengulang secara algoritmik, yaitu kedua adalah masalah non-rutin. Nah, masalah non-rutin itu apa? Masalah non-rutin itu adalah soal yang berbentuk cerita, tidak sekedar menggunakan rumus, teorema, atau dalil. Yang ketiga adalah masalah rutin. Maksud masalah rutin itu apa? Maksudnya adalah soal yang dimasukkan langsung saja ke dalam rumus, masalah yang dikaitkan dengan dunia nyata atau kehidupan kita sehari-hari. Nah, dari kelima ahli tadi, adapun kesimpulan yang dapat kami tarik, masalah matematika pada dasarnya merupakan soal atau situasi yang menuntut peserta didik untuk berpikir lebih dalam, menganalisis, serta merancang strategi penyelesaiannya, sehingga tidak hanya mengandalkan prosedur rutin, tetapi juga melibatkan kreativitas saat siswa menjawab soal tersebut. Selanjutnya itu adalah teori mengenai pemecahan masalah matematika. Nah, di sini ada beberapa ahli yang menjelaskan apa sih itu pemecahan masalah matematika. Di sini ada yang pertama, yaitu Siswanto dan kawan-kawan 2024, menjelaskan pemecahan masalah matematika merupakan salah satu kemampuan dasar yang harus dikuasai siswa. Melalui pemecahan masalah, diharapkan siswa dapat menemukan konsep matematika yang dipelajari sehingga dapat menggunakan konsep tersebut untuk menyelesaikan masalah. Nah, selanjutnya menurut Rahmatia 2020, pemecahan masalah matematika adalah suatu usaha siswa dalam menyelesaikan masalah khusus dalam matematika yang menekankan penggunaan metode, prosedur, dan strategi yang dapat dibuktikan secara sistematis. Selanjutnya menurut Sulistiowati 2018, pemecahan masalah matematika merupakan salah satu keterampilan yang harus dikembangkan yang mencangkup 4 langkah utama, yaitu memahami masalah, merencanakan penyelesaian, melaksanakan rencana, dan memeriksa hasil kembali. Selanjutnya, menurut Ardani 2017, menjelaskan bahwa pemecahan masalah matematika merupakan proses berpikir seseorang untuk mencari suatu penyelesaian masalah yang menggunakan matematika agar mencapai solusi yang diinginkan. Dan selain itu, pemecahan masalah matematika adalah suatu proses yang mempunyai banyak langkah yang harus ditempuh oleh seseorang dengan menggunakan pola berpikir, mengorganisasikan, dan membuktikan yang logik dalam mengatasi masalah tersebut, menurut Ramadan NF 2020. Dari beberapa ahli yang sudah dijelaskan tadi, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemecahan masalah matematika merupakan keterampilan penting yang menekankan pada proses berpikir sistematis melalui tahapan memahami masalah, merencanakan strategi, melaksanakan rencana, dan memeriksa kembali hasil. Proses ini tidak hanya menuntut menerapkan metode dan prosedur yang logis, tetapi juga melibatkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, serta pemahaman konsep agar siswa dapat menemukan solusi yang tepat dan bermakna. Selanjutnya, kita masuk ke bagian penjelasan teori pemecahan masalah matematika menurut John D. Bransford and Barry Esten atau biasa dikenal sebagai teori pemecahan ideal. Nah, pada tahun 1993,
Bransford dan Stein memperkenalkan ideal problem solving sebagai pendekatan yang dapat membantu untuk menyelesaikan masalah. Ideal ini adalah singkatan dari Identify Problem and Opportunities, atau yang berarti sebagai mengidentifikasi masalah dan peluang. Kemudian Define the Problem, Develop and Understanding Goals, atau berarti mendefinisikan masalah, mengembangkan dan memahami tujuan. Explore possible strategies, atau berarti menjelajahi kemungkinan strategi. Anticipate potential effect before apply, yang berarti antisipasi efek potensial sebelum menerapkan. Dan look back and learn, yang berarti lihat ke belakang dan pelajari. Nah, secara khusus, ideal problem solving ini dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan soal atau masalah yang terdefinisi dengan baik atau well-structured problem. Baik, di sini kami berdua akan menjelaskan 5 tahapan model pemecahan masalah menurut ideal. Yang pertama itu adalah Identify Problem and Opportunity. Nah, pada tahapan ini, di mana seseorang harus mengidentifikasi terlebih dahulu masalah dengan tepat. Nah, jika seseorang tersebut tidak mengidentifikasi masalah dengan tepat, maka seseorang tersebut tidak dapat menentukan strategi. Nah, tahap yang kedua yaitu menentukan tujuan atau Define the Problem, Develop and Understanding Goals. Pada tahap ini, seseorang dituntut untuk mengembangkan pemahaman atas masalah yang telah diidentifikasi dan berusaha untuk menentukan tujuan. Penetapan tujuan yang berbeda dari masalah akan mengakibatkan seseorang mengeksplorasi strategi yang berbeda dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya itu adalah tahap ketiga, Explore Possible Strategi. Pada tahapan ini, seseorang harus melakukan eksplorasi strategi untuk menyelesaikan persoalan sesuai dengan tujuan yang telah dibuat. Dalam menentukan strategi, dapat dilakukan dengan mencari beberapa alternatif penyelesaian. Tetapi, ada beberapa strategi yang hanya dapat digunakan dalam kasus-kasus tertentu. Lanjut yang ke tahap keempat yaitu Anticipate Potential Effect Before Apply. Nah, pada tahap keempat ini merupakan mengantisipasi hasil dan bertindak atau dapat dikatakan sebagai melaksanakan strategi. Setelah menentukan strategi yang akan digunakan, maka langkah selanjutnya adalah menerapkan strategi yang telah dirancang. Kemudian mengantisipasi kemungkinan dari jawaban yang diperoleh. Dengan mengantisipasi hasil, maka seseorang dapat meminimalisir sesuatu hal yang dapat disesali di kemudian hari. Baik, untuk tahap yang kelima atau yang terakhir, Look Back and Learn. Pada tahapan ini, seseorang melakukan langkah melihat kembali akibat yang ditimbulkan dari strategi yang digunakan. Banyak sekali orang yang tidak ingat untuk melihat dan belajar lagi akan penyelesaian masalah yang akan diselesaikannya. Sehingga dalam langkah ideal, apabila jawaban yang didapat tidak sesuai dengan tujuan yang diinginkan, maka bisa mengulang dan melihat kembali ke tahap yang diperkirakan yang mengandung unsur kesalahan. Berikut adalah metode yang kami gunakan dalam observasi kami, yaitu pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan proses berpikir siswa kelas 12 Saintek 1 dalam menyelesaikan masalah matematika. Data yang dikumpulkan melalui observasi aktivitas siswa dalam mengerjakan soal dan wawancara yang dilakukan setelah mengerjakan soal. Observasi ini juga menggunakan instrumen yang utama yang didukung oleh soal pemecahan masalah dengan materi kaidah pencacahan dan pedoman wawancara yang memiliki tujuan untuk menggali tahapan pemikiran siswa sesuai model ideal. Baiklah, selanjutnya waktu dan tempat observasi. Observasi ini dilaksanakan di kelas 12 Saintek 1 SMA 5 Negeri Palangkaraya pada tanggal 12 November 2025 pukul 7 sampai 8 WIB. Pemilihan waktu tersebut disesuaikan dengan jadwal pembelajaran matematika agar proses pengumpulan data dapat berlangsung secara alami dan tidak mengganggu kegiatan belajar siswa. Selanjutnya adalah subjek observasi. Tentunya saat kita melakukan observasi, kita memerlukan subjek untuk kita amati lebih lanjut. Nah, subjek observasi di sini merupakan siswa kelas 12 Saintek 1 yang berjumlah 31 siswa. Dari keseluruhan jumlah tersebut, pengamat menetapkan 3 siswa sebagai sampel observasi atau 3 siswa yang ingin diobservasi lebih lanjut. Pemilihan sampel dilakukan secara purposif, yaitu dengan mempertimbangkan penilaian dan rekomendasi dari guru mata pelajaran matematika. Guru memberikan informasi mengenai kemampuan siswa sehingga pengamat bisa menentukan 3 siswa yang dianggap mewakili karakteristik yang dibutuhkan dalam penelitian.
yaitu siswa berkemampuan tinggi atau ST, siswa berkemampuan sedang atau SS, dan siswa berkemampuan rendah atau SF. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian instrumen observasi. Sebelumnya kita harus ketahui dulu apa sih instrumen observasi. Jadi, instrumen observasi adalah alat bantu yang disiapkan pengamat untuk mengumpulkan data secara sistematis sehingga informasi yang diperoleh benar-benar mendukung pencapaian tujuan observasi. Nah, instrumen yang digunakan pada observasi ini meliputi soal atau masalah matematika yang harus diselesaikan oleh siswa, kemudian ada pedoman wawancara dan rubrik penilaian yang disusun secara sistematis berdasarkan langkah ideal. Baik, instrumen observasi yang pertama itu adalah soal pemecahan masalah matematika. Nah, di sini soal pemecahan masalah matematika itu merupakan instrumen utama untuk observasi ini. Nah, soal pemecahan masalah matematika ini adalah untuk penilaian kemampuan pemecahan masalah matematika berdasarkan langkah pemecahan masalah ideal yang dikemukakan oleh Bransford and Stein. Soal ini juga disusun dengan indikator pemecahan masalah matematika pada materi kaidah pencacahan serta disesuaikan dengan kurikulum yang digunakan di SMA Negeri 5 Palangkaraya. Nah, berikut adalah kartu soal yang telah kami buat untuk melakukan observasi kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Untuk melakukan wawancara, kita harus memiliki pedoman yang kita pegang. Nah, pedoman wawancara di sini kami merupakan instrumen pendukung pada observasi ini untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai proses berpikir siswa saat menyelesaikan soal pemecahan masalah yang tidak sepenuhnya tampak dari hasil kerja tulis siswa tersebut. Nah, yang pertama, wawancara dilakukan secara langsung atau biasanya disebut tatap muka. Ini agar proses interaksi berlangsung lebih mudah dan komunikatif. Yang kedua, wawancara dilaksanakan setelah siswa menyelesaikan tes kemampuan pemecahan masalah. Yang ketiga, pernyataan atau pertanyaan yang diajukan tidak harus sama persis dengan pedoman wawancara, tetapi membahas inti permasalahan yang sama pada soal ini. Yang keempat, wawancara bersifat semi terstruktur atau follow up untuk memperjelas atau memperdalam jawaban siswa. Nah, di sini kami memiliki beberapa pedoman wawancara. Yang pertama, pada tahap pemecahan masalah ideal, yang pertama adalah identify problem and opportunities. Yang pertama, pertanyaannya, apa yang kamu pahami dari soal yang telah diberikan? Yang kedua, informasi apa saja yang kamu ketahui dari soal tersebut? Nah, yang kedua, pada tahap pemecahan masalah ideal, yaitu adalah define the problems, develop and understanding goals. Pertanyaan yang pertama, menurutmu apa yang diminta atau yang ditanyakan dalam soal itu? Yang kedua, bagaimana kamu menentukan hal-hal yang perlu dicari untuk menyelesaikan soal tersebut? Yang ketiga, pada tahap pemecahan masalah ideal atau disebut explore possible strategi. Pertanyaan yang pertama, strategi apa atau cara apa yang kamu pikirkan untuk menyelesaikan soal tersebut? Yang kedua, apakah kamu mempertimbangkan cara lain yang kamu pilih? Mengapa? Yang keempat, tahap pemecahan masalah ideal yaitu adalah anticipate potential achieve before apply. Pertanyaan yang pertama, mengapa kamu memilih cara tersebut dan langkah tersebut? Yang kedua, bagaimana kamu memastikan bahwa langkah yang kamu pilih adalah benar sebelum kamu tuliskan? Pertanyaan yang kelima adalah look back and learn. Pertanyaan yang pertama, setelah menyelesaikan soal, bagaimana kamu memeriksa kembali jawabanmu tersebut? Yang kedua, apa yang kamu pelajari dari proses penyelesaian soal ini? Apakah ada bagian yang membuatmu kesulitan? Baiklah, untuk instrumen observasi selanjutnya adalah rubrik penilaian. Nah, rubrik penilaian ini digunakan untuk memberikan skor objektif pada proses dan hasil pemecahan masalah siswa yang berdasarkan indikator kemampuan setiap tahapan model ideal. Pada observasi yang kami lakukan, kami menggunakan rubrik analitik yang berfungsi untuk menilai kemampuan pemecahan masalah matematika siswa pada setiap tahap dengan rentang skor yang jelas dan terukur. Identify problems and opportunities. Deskripsi kegiatan siswa mengidentifikasi informasi. Indikator keberhasilan, siswa mampu menuliskan informasi yang diketahui dengan benar dan jelas. Skornya adalah dari 0 sampai 5. Kriteria penilaian, yang 0 tidak menuliskan informasi diketahui.
Yang satu, salah satu dalam menuliskan informasi. Skor yang kedua sampai 3 menuliskan sebagian informasi namun tidak lengkap. Skor yang keempat sampai 5 menuliskan informasi diketahui secara lengkap dan tepat. Masuk pada D, define the problem, develop and understanding goals. Untuk deskripsi kegiatan siswa, mendefinisikan informasi yang ditanyakan. Untuk indikator keberhasilan, siswa mampu menuliskan informasi yang ditanyakan dengan benar dan jelas. Untuk skor 0 sampai 5, kriteria penilaian. Untuk skor 0, tidak menuliskan apa yang ditanyakan. Skor 1, salah dalam menuliskan apa yang ditanyakan. Untuk skor 2 sampai 3, menuliskan apa yang ditanyakan tetapi kurang lengkap dan tidak spesifik. Untuk skor 4 sampai 5, menuliskan apa yang ditanyakan dengan jelas, spesifik. Kemudian pada tahap E yaitu explore possible strategies, deskripsi kegiatan siswa yaitu mencari strategi penyelesaian pada masalah. Dengan indikator keberhasilan, siswa mampu menentukan rumus yang tepat secara matematis dengan skor 0 sampai 10 dengan kriteria penilaian bernilai 0 jika tidak ada strategi, kemudian berskor 1 sampai 3 jika strategi salah total, berskor 4 sampai 6 jika strategi ada namun kurang lengkap atau kurang tepat, berskor 7 sampai 10 jika strategi tepat dan logis dan menjelaskan alasan pemilihan metode. Selanjutnya itu pada tahap A atau anticipate potential effect to apply. Deskripsi kegiatan siswa pada tahap ini adalah melaksanakan rencana penyelesaian dengan runtut dengan perhitungan yang benar. Lalu indikator keberhasilannya adalah siswa mampu menyelesaikan masalah dengan cara yang matematis dengan perhitungan yang benar. Untuk skornya itu dari 0 sampai 20 dan kriteria penilaiannya bernilai 0 jika tidak menuliskan langkah penyelesaian, bernilai 1 sampai 5 jika langkah penyelesaian salah, bernilai 6 sampai 10 jika ada langkah penyelesaian namun masih banyak kesalahan konsep atau perhitungan, bernilai 11 sampai 15 jika langkah benar dengan kesalahan kecil dan alur yang cukup jelas. Dan terakhir bernilai 16 sampai 20 jika langkah penyelesaian sempurna, sistematis dan logis. Nah, yang terakhir ada L yaitu look back and learn. Di sini deskripsi kegiatan siswanya memeriksa kembali jawaban dan menarik kesimpulan. Lalu indikator keberhasilannya, siswa mampu menuliskan kesimpulan akhir secara kontekstual dan tepat. Untuk skornya di sini 0 sampai 5 dan kriteria penilaiannya 0 jika tidak menuliskan kesimpulan, 1 sampai 2 jika ada kesimpulan tetapi hanya seadanya, dan 3 sampai 5 untuk menuliskan kesimpulan dengan jelas sesuai dengan masalah. Berdasarkan rubrik penilaian yang telah dibuat, maka diberikan kriteria penilaian untuk setiap langkah penyelesaian menurut tahap pemecahan masalah ideal, sehingga proses dan hasil kerja siswa dapat dianalisis secara sistematis sesuai dengan langkah-langkah yang mereka tempuh. Dengan demikian, kualitas penyelesaian masalah pada tiap tahapan dapat terlihat dengan lebih jelas dan terstruktur. Kita masuk ke dalam analisis hasil dan pembahasan. Analisis hasil berikut ini adalah hasil analisis tentang proses pemecahan masalah untuk masing-masing tingkat kemampuan siswa dalam pemecahan masalah matematika. Yang pertama, siswa berkemampuan tinggi atau disingkat dengan ST. Proses pemecahan masalah dari siswa berkemampuan tinggi yaitu pada tahap I atau Identify Problems and Opportunities. Pada tahap ini, siswa diminta untuk menuliskan informasi yang diketahui pada soal tersebut, dan dalam tahap ini, siswa dengan kemampuan tinggi sudah mampu menuliskan seluruh informasi yang diketahui pada soal secara lengkap dan tepat. Berdasarkan hasil dan wawancara yang dapat disimpulkan bahwa subjek ST mampu memahami informasi yang ada pada soal dengan baik pada tahap ini. Subjek ST juga mampu menuliskan seluruh informasi yang diketahui pada soal dengan jelas dan lengkap, yaitu jumlah regu dan jumlah hadiah. Serta subjek ST sudah mampu menetapkan setiap informasi pada soal sebagian N ataupun R. Selanjutnya, berdasarkan wawancara, subjek ST menunjukkan pemahamannya terhadap soal. Ketika ditanyakan kembali apa saja informasi yang terdapat pada soal, dia mampu menyebutkannya secara lengkap, yaitu jumlah regunya ada 3, yaitu A, B, dan C. Dan juga jumlah hadiah ada 2,
1 dan 2. Pada wawancara juga, subjek ST tidak hanya dapat menyebutkan informasi yang diketahui, namun ia mampu juga menyebutkan konsep permutasi yang akan dia gunakan untuk menyelesaikan soal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa siswa berkemampuan tinggi ini mampu menghubungkan informasi dengan konsep yang tepat untuk menyelesaikan soal tersebut. Tahap yang kedua atau tahap D, define the problems, develop and understanding goals. Pada tahap D ini, siswa diminta untuk menuliskan apa yang ditanyakan, apa yang diinginkan diselesaikan pada soal tersebut. Siswa dengan kemampuan tinggi ini sudah mampu menuliskan secara lengkap dan tepat untuk apa saja yang ditanyakan atau apa saja yang ingin diselesaikan pada soal tersebut. Berdasarkan hasil jawaban dan wawancara, dapat disimpulkan subjek ST ini mampu memahami soal sehingga ia dapat menuliskan apa saja yang ditanyakan atau apa saja yang ingin diselesaikan. Pada tahap ini, ia mampu menuliskan semua pertanyaan dengan lengkap dan baik, pertanyaan A dan pertanyaan B. Selanjutnya, pada wawancara, dia menunjukkan pemahamannya mengenai apa yang ditanyakan pada soal. Terbukti, ketika ditanyakan, ia mampu menyebutkan semua dengan lengkap dan tepat. Wawancara ini menunjukkan bahwa siswa ST menjelaskan bagaimana ia menentukan hal yang perlu dicari pada soal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan siswa berkemampuan tinggi ini dalam representasi masalah pada soal sudah cukup baik. Yang ketiga, tahap E atau explore possible strategies. Pada tahap E ini, siswa harus menentukan strategi, konsep, atau rumus yang ingin dia gunakan untuk menyelesaikan soal yang telah diberikan. Berdasarkan hasil dan wawancara, dapat disimpulkan subjek ST mampu menentukan strategi yang tepat dan benar untuk menyelesaikan soal yang diberikan, yaitu ia dapat menuliskan rumus permutasi yang ia gunakan, sehingga dapat disimpulkan dia sudah mampu menentukan strategi yang tepat, namun hanya kurang penjelasan mengapa ia memilih permutasi sebagai strategi yang ia gunakan. Selanjutnya, berdasarkan wawancara, dia menjelaskan mengapa ia memilih strategi permutasi untuk ia gunakan, karena dia sudah pernah menemukan soal yang mirip dengan soal yang telah diberikan. Dan pada wawancara, subjek ST juga menjelaskan ia tidak mempertimbangkan cara yang lain untuk dia gunakan. Hal ini dia menunjukkan dia bahwa sangat yakin dengan strategi yang telah dia gunakan itu secara tepat. Tahap yang keempat adalah tahap A, anticipate potential achieved before apply. Pada tahap A ini, siswa diminta menuliskan penyelesaian berdasarkan strategi yang telah ia gunakan. Di tahap E, berdasarkan hasil jawaban dan wawancara, dapat ditarik kesimpulan bahwa dia menunjukkan perhitungan matematika yang baik dalam menerapkan rumus permutasi. Terlihat pada jawaban ST sangat sudah jelas dia melakukan perhitungan, tidak ada kesalahan yang terjadi. Selanjutnya, pada wawancara ini siswa ST tidak banyak menjelaskan mengenai jawaban di tahap ini, namun ia menjelaskan bahwa ia memilih permutasi karena lebih mudah dipahami karena sudah dipelajari dengan gurunya. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa kemampuan matematika dasar dari subjek ST ini sudah sangat baik dan menerapkan rumus permutasi dengan benar. Pada tahap yang kelima atau look back and learn, pada tahap L ini siswa diminta menuliskan kesimpulan berdasarkan jawaban yang telah ia dapat di tahap-tahap sebelumnya. Dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil ini, siswa ST menjelaskan bagaimana cara ia memeriksa kembali jawabannya, yaitu dengan membaca ulang kembali hitungan dan memastikan tidak adanya kekeliruan pada hitungannya. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan subjek ST dalam menarik kesimpulan sudah sangat baik dan tepat sesuai soal yang telah diberikan, walaupun pada wawancara dia kurang cukup pintar untuk merangkai kata-kata. Namun pada tahap ini kemampuan menarik kesimpulan dari siswa subjek ST sudah cukup baik. Berdasarkan hasil analisis jawaban dari hasil wawancara dari subjek ST, pada semua tahapan ideal ini dapat disimpulkan bahwa siswa berkemampuan tinggi ini mampu memahami konsep dalam penyelesaian masalah secara sistematis, yang dimulai dari mengidentifikasi, mencari informasi, dan menyelesaikan strategi penyelesaian yang tepat menerapkan langkah-langkah yang telah diberikan. Dengan ini dia memperoleh jawaban yang sangat akurat. Selain itu, dia dapat menunjukkan kemampuan dalam memeriksa kembali jawabannya.
serta memberikan kesimpulan yang sesuai, memiliki kemampuan yang berpikir logis yang baik, dan mengevaluasi proses pemecahan masalah yang telah diberikan pada pemecahan masalah tersebut. Selanjutnya yaitu hasil analisis pemecahan masalah siswa berkemampuan sedang atau SS. Pada tahap pertama yaitu tahap I, Identify Problem and Opportunities. Pada tahap ini, siswa diminta untuk menuliskan informasi yang diketahui pada soal, dan dalam tahap ini, siswa dengan kemampuan sedang sudah mampu menuliskan informasi yang diketahui pada soal secara lengkap dan tepat. Berdasarkan hasil jawaban dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa subjek SS dapat menuliskan informasi. Ada 3 regu ABC yang memperebutkan 2 hadiah dengan syarat setiap regu hanya memperoleh 1 hadiah. Subjek SS dapat menuliskan informasi secara baik, dan subjek XS dapat memahami maksud dari informasi beserta apa yang ditanyakan pada soal. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap D, Define the problem, develop and understanding goals. Pada tahap D, siswa diminta untuk menuliskan apa yang ditanyakan atau apa yang ingin diselesaikan pada soal. Berdasarkan hasil jawaban dan wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa subjek SS dapat menuliskan atau memahami apa saja yang diminta atau ditanyakan dalam soal. Subjek SS dapat menghitung berapa banyak cara apabila hadiahnya 2 dan kelompoknya 3. Subjek SS dapat menjelaskan pada bagian B, diminta untuk membuktikan apakah benar apabila hadiah atau jumlah kelompok diubah, hasilnya juga akan berubah. Kemudian pada tahap E, Explore Possible Strategies. Pada tahap E ini, siswa harus menentukan strategi atau konsep atau rumus yang ingin dia gunakan untuk menyelesaikan soal yang telah diberikan. Berdasarkan hasil jawaban dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa subjek SS menggunakan cara yang diberikan oleh buku paket. Kemudian subjek SS sempat berpikir ada cara yang lebih efisien untuk mengerjakan soal nomor 1, yaitu menurut pola pikir pribadi subjek SS. Akan tetapi subjek SS mengikuti perintah yang diminta pada soal, yaitu menggunakan rumus permutasi berdasarkan cara yang telah diajarkan. Kemudian pada tahap A, Anticipate Potential Effect Before Apply. Pada tahap A ini, siswa diminta untuk menuliskan penyelesaian berdasarkan strategi yang telah ia tentukan di tahap E. Berdasarkan hasil jawaban dan wawancara yang telah dilakukan, bahwa subjek SS sudah mampu menerapkan rumus permutasi dan mengoperasikannya dengan benar untuk soal nomor 1A. Namun, untuk soal nomor 1B, subjek SS tidak menuliskan penyelesaiannya untuk memperkuat kesimpulan yang ia berikan, tetapi hanya langsung menyimpulkan bahwa cara pembagian hadiah akan berubah jika jumlah regu atau jumlah hadiah berubah. Kemudian, tahap yang terakhir yaitu tahap L atau Look Back and Learn. Pada tahap L ini, siswa diminta menuliskan kesimpulan berdasarkan jawaban yang telah ia dapat di tahap-tahap sebelumnya. Berdasarkan hasil jawaban dan wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa subjek SS dapat memeriksa kembali jawaban dengan cara memastikannya dengan membuktikan lagi berdasarkan rumus yang sama, diulang dari awal, sehingga jika hasilnya tetap, maka subjek SS mengasumsikan bahwa jawaban yang ia kerjakan adalah benar. Berdasarkan tahapan ideal subjek SS yang telah dilakukan 5 tahap tadi, subjek SS sudah mampu memahami konsep permasalahan dan menyelesaikannya menggunakan strategi yang telah ditentukan sebelumnya. Namun, pada tahap A, untuk pertanyaan 1B, subjek SS langsung memberikan alasan tanpa menuliskan penyelesaian yang sistematis untuk memperkuat alasan yang ia berikan. Selanjutnya adalah analisis proses pemecahan masalah matematika pada siswa berkemampuan rendah atau SR. Pada tahap pertama, tahap I, Identify Problems and Opportunities. Pada tahap ini siswa diminta untuk menuliskan informasi yang diketahui pada soal. Dan dalam tahap ini, siswa berkemampuan rendah sudah mampu menuliskan informasi yang diketahui pada soal nomor 1, namun belum lengkap. Berdasarkan hasil jawaban dan wawancara, dapat disimpulkan pada tahap I bahwa subjek SR belum mampu mengenali informasi yang penting dari soal, hanya menyalin angka tanpa memahami maknanya. Selanjutnya pada tahap kedua, tahap D, Define the problems, develop and understanding goals. Pada tahap D, siswa diminta untuk menuliskan apa yang ditanyakan atau apa yang ingin diselesaikan pada soal. Siswa dengan kemampuan rendah ini belum mampu menuliskan apa saja yang ditanyakan atau apa saja yang ingin diselesaikan pada soal nomor 1.
Berdasarkan hasil jawaban dan wawancara, dapat disimpulkan pada tahap D bahwa subjek SR tidak memahami tujuan penyelesaian sehingga tidak mampu menuliskan bagian ditanya. Subjek SR juga kebingungan karena tidak memahami konsep permutasi. Masuk pada tahap ketiga yaitu tahap E, explore possible strategies. Pada tahap E ini, siswa harus menentukan strategi, konsep, rumus yang ingin dia gunakan untuk menyelesaikan soal yang telah diberikan. Siswa berkemampuan rendah pada soal nomor 1 pada tahap E, menuliskan rumus permutasi untuk dia menggunakan dalam menyelesaikan soal nomor 1. Dan strategi ini sudah tepat. Namun dalam tahap ini, siswa hanya kurang menjelaskan alasan dia memilih permutasi pada soal nomor 1. Berdasarkan hasil jawaban dan wawancara, dapat disimpulkan pada tahap E bahwa subjek SR tidak memiliki pemahaman konsep untuk memilih strategi yang tepat menggunakan rumus permutasi. Tapi di konsep yang diungkapkan oleh subjek SR kurang tepat mengenai alasan menggunakan permutasi. Kemudian kami menjelaskan alasan penggunaan permutasi, yaitu karena memperhatikan urutan. Selanjutnya di tahap A, anticipate potential effect before apply. Pada tahap ini, siswa diminta menuliskan penyelesaian berdasarkan strategi yang telah ia tentukan di tahap E. Siswa berkemampuan rendah pada tahap ini untuk soal nomor 1 A sudah mampu menuliskan penyelesaian dengan tepat dan sistematis. Namun untuk soal nomor 1 B, penyelesaian siswa masih ada salah perhitungan yang harusnya 30/1, namun siswa menuliskan 12/4 yang membuat jawabannya menjadi kurang tepat. Berdasarkan hasil jawaban dan wawancara, dapat disimpulkan pada tahap A bahwa subjek SR sudah tepat dalam menyelesaikan secara sistematis. Tetapi untuk bagian B, subjek SR masih kurang tepat dalam menghitung faktorialnya. Setelah kami tanya, ternyata subjek SR mengalami kebingungan di faktorialnya dan tidak mencoba menghitungnya lagi. Selanjutnya tahap L, look back and learn. Pada tahap L ini, siswa diminta untuk menuliskan kesimpulan berdasarkan jawaban yang telah ia dapat di tahap-tahap sebelumnya. Siswa berkemampuan rendah ini sudah mampu menuliskan kesimpulan yang lengkap dan tepat untuk soal nomor 1A. Namun untuk kesimpulan nomor 1B masih belum tepat karena adanya salah perhitungan pada tahap sebelumnya. Berdasarkan hasil jawaban dan wawancara, dapat disimpulkan pada tahap L bahwa subjek SR sudah tepat dalam menuliskan kesimpulan untuk yang nomor 1A. Namun untuk yang bagian 1B, subjek SR kurang tepat karena penyelesaian sebelumnya tidak lengkap. Subjek SR hanya menyalin kesimpulan asal-asalan tanpa memahami kebenaran konsep. Berdasarkan tahapan ideal, subjek SR banyak mengalami kesulitan pada semua tahapan ideal. Dimulai dari membaca informasi, menentukan apa yang ditanyakan, memilih strategi, menerapkan langkah-langkah hingga menarik kesimpulan. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai siswa berkemampuan tinggi, sedang, dan juga rendah. Sini siswa berkemampuan tinggi sudah mampu memberikan informasi secara lengkap dan baik pada tahap identify problem and opportunities. Selanjutnya pada tahap define the problem, develop dan understanding goals, siswa berkemampuan tinggi juga sudah mampu menentukan apa yang ingin diselesaikan pada soal tersebut. Pada tahap explore possible strategies, siswa berkemampuan tinggi langsung menggunakan strategi atau konsep dan rumus permutasi. Dan pada tahap keempat, yaitu tahap anticipate potential effect before apply, siswa berkemampuan tinggi mampu menuliskan penyelesaian dengan tepat dan sistematis tanpa melakukan kesalahan perhitungan ataupun kesalahan konsep. Nah, pada tahap terakhir, look back and learn, siswa berkemampuan tinggi memeriksa kembali jawabannya dengan membaca ulang penyelesaian yang sudah ia tuliskan dan mampu menuliskan kesimpulan yang lengkap sesuai dengan masalah yang diberikan. Dan sedang atau SS mampu memberikan informasi secara lengkap dan baik pada tahap identify problem and opportunities. Namun pada tahap define the problem, develop and understanding goals, siswa berkemampuan sedang ini ada yang kurang lengkap dalam menuliskan apa yang ingin diselesaikan pada soal. Selanjutnya pada tahap
explore possible strategies, siswa berkemampuan sedang mampu memilih strategi yang tepat, yaitu konsep permutasi. Tetapi dia belum bisa menjelaskan mengapa ia memilih permutasi untuk strategi yang ingin ia gunakan. Selanjutnya, pada tahap anticipate potential before apply, siswa berkemampuan sedang mampu menuliskan penyelesaian dengan tepat dan sistematis pada pertanyaan A, tetapi dia tidak menuliskan proses perhitungan yang matematis pada bagian soal B dan hanya menuliskan alasannya saja. Lalu pada tahap yang terakhir, look back and learn, siswa berkemampuan sedang ini memeriksa kembali jawabannya dengan menghitung ulang menggunakan rumus yang digunakan dan mampu menyelesaikan kesimpulan dengan tepat berdasarkan soal yang diberikan. Selanjutnya, siswa berkemampuan tingkat rendah pada tahap 1, identify problems and opportunities, kurang memahami informasi apa yang diketahui. Namun, SR tetap menuliskan sebagian informasi apa yang SR dapatkan dari soal tersebut. Selanjutnya, pada tahap define the problems, develop and understanding goals, siswa kemampuan tingkat rendah atau SR sangat bingung dalam menyelesaikan permasalahan pada soal dan bingung menuliskan apa saja yang ingin diselesaikan. Selanjutnya, pada tahap explore possible strategies, siswa kemampuan tingkat rendah bisa menuliskan rumus permutasi untuk menyelesaikan soal, akan tetapi tidak menjelaskan alasan mengapa memilih rumus permutasi. Pada tahap anticipate potential effect before apply, siswa kemampuan tingkat rendah masih bingung untuk menuliskan penyelesaian secara sistematis. Namun, dia tetap berusaha kembali bagaimana SR bisa menyelesaikan permasalahan pada soal tersebut. Pada tahap look back and learn, siswa kemampuan tingkat rendah mampu menuliskan kesimpulan yang lengkap, namun masih belum tepat karena adanya salah perhitungan. Hasil observasi menunjukkan bahwa siswa berkemampuan tinggi sudah mampu memecahkan masalah menggunakan langkah-langkah ideal dan tidak mengalami kesulitan. Siswa berkemampuan sedang kurang teliti pada tahap melihat kembali dan mengevaluasi hasil. Siswa berkemampuan rendah mengalami kesulitan pada tahap melaksanakan strategi dan melaksanakan hasil dan melihat kembali dan mengevaluasi hasil. Siswa berkemampuan tinggi sudah mampu memecahkan masalah menggunakan langkah-langkah ideal dan tidak mengalami kesulitan. Sejalan dengan penelitian Yarmayani 2016 menunjukkan bahwa siswa mampu memecahkan masalah matematika dengan berpikir cepat, tepat, dan jelas. Namun, bertentangan dengan penelitian Mayrin 2017 menunjukkan bahwa siswa yang memiliki kemampuan maupun yang tidak memiliki pengetahuan prosedural materi permutasi belum bisa menyelesaikan masalah matematika. Kesulitan yang dialami siswa berkemampuan rendah dalam proses pemecahan masalah yaitu pada tahap melaksanakan strategi dikarenakan siswa belum memahami masalah dengan baik, belum terbiasa memecahkan masalah non rutin, kurang pemahaman konsep siswa terhadap materi, dan ragu-ragu dalam membuat perencanaan, serta kurang tepat dalam menulis dan menghitung sehingga jawabannya kurang akurat dan mengakibatkan kesalahan konsep. Penelitian Wulandari, Hidayanto, dan Dwiayana 2016 yang menyimpulkan bahwa siswa mengalami kesulitan dalam melaksanakan strategi dikarenakan siswa kurang teliti dalam mengerjakan. Demikian juga penelitian Permatasari, Setiawan, dan Kristiana 2015 menunjukkan bahwa kesulitan yang dialami siswa dalam menyelesaikan soal yaitu dalam memahami konsep dan menerapkan konsep dalam memecahkan masalah. Faktor-faktor yang menyebabkan siswa SMA mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah matematika antara lain yaitu siswa kurang teliti, tergesa-gesa dalam menyelesaikan soal, lupa, kurang waktu untuk menyelesaikan soal, cepat menyerah, terkecoh, dan cemas menurut Tias dan Utska 2015. Sekarang kita memasuki bagian terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan juga pembahasan proses pemecahan masalah matematika siswa kelas 12 Saintek 1 SMA Negeri 5 Palangkaraya pada materi kaidah pencacahan menggunakan model ideal menurut Bransfeld dan Stein, dapat disimpulkan bahwa kemampuan setiap siswa pada tiap tahap ideal menunjukkan berbagai kemampuan berpikir yang cukup jelas sesuai tingkat kemampuan masing-masing. Siswa berkemampuan tinggi atau subjek ST mampu menyelesaikan seluruh tahapan ideal dengan sangat baik.
Siswa dapat menuliskan informasi yang diketahui dan ditanyakan secara lengkap. Siswa menentukan strategi penyelesaian yang tepat, yaitu menggunakan konsep permutasi. Siswa menuliskan langkah penyelesaian dengan sistematis serta benar, dan siswa mampu menarik kesimpulan yang sesuai dan memeriksa kembali jawaban dengan teliti. Subjek ST menunjukkan bahwa mampu memahami konsep dan proses pemecahan masalah dengan benar. Kemudian, siswa berkemampuan sedang atau subjek SS dapat mengikuti tahapan ideal dengan cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan. Siswa dapat menuliskan informasi dengan tepat. Subjek SS mampu memahami pertanyaan umum, namun belum sepenuhnya lengkap. Strategi yang dipilih tepat, namun alasan pemilihannya belum dijelaskan secara lengkap. Langkah penyelesaiannya sudah benar pada nomor 1A, tetapi pada nomor 1B, subjek SS tidak menuliskan proses perhitungannya dan langsung memberikan alasan. Subjek SS dapat menarik kesimpulan yang tepat. Subjek SS mampu menyelesaikan masalah, namun belum sepenuhnya tepat dalam menjelaskan proses berpikirnya untuk menyelesaikan permasalahan pada soal. Siswa berkemampuan rendah atau SR masih mengalami kesulitan pada hampir seluruh tahap ideal. Siswa belum mampu menuliskan informasi yang diketahui maupun yang ditanya dengan jelas. Siswa dapat memilih rumus permutasi namun tanpa penjelasan yang cukup jelas dan baik. Siswa dapat menghitung langkah awal namun terdapat kesalahan pada soal yang 1B. Siswa menuliskan kesimpulan tetapi kurang tepat dalam perhitungannya sehingga dia mengalami kekeliruan. Dalam hal ini, SR menunjukkan dan membutuhkan pemahaman konsep dasar lagi untuk menyelesaikan pemecahan masalah matematika. Secara umum, penerapan model ideal membantu proses berpikir siswa secara lebih baik lagi. Siswa dengan kemampuan tinggi atau ST mampu mengikuti setiap tahap dengan baik. Sementara siswa kemampuan sedang atau SS dan rendah, siswa SR, masih memerlukan pemahaman konsep rumus yang lebih lagi, terutama tahap define, explore, dan anticipate. Kemampuan pemasalahan masalah matematika, siswa menggunakan langkah-langkah ideal, yaitu kemampuan pemecahan masalah matematika. Siswa yang dengan kemampuan tinggi sudah mampu memecahkan masalah menggunakan langkah-langkah ideal dengan baik dan benar. Siswa dengan kemampuan sedang sangat kurang teliti pada tahap melihat kembali dan mengevaluasi hasil jawaban. Sedangkan siswa dengan kemampuan rendah mengalami kesulitan pada tahap melaksanakan strategi dan melaksanakan hasil dan melihat kembali serta mengevaluasi hasil jawaban pada pemecahan masalah tersebut. Selanjutnya adalah saran dari observasi ini. Observasi tentang proses pemecahan masalah berdasarkan tahapan ideal. Dalam memecahkan masalah masih perlu untuk dikembangkan untuk peneliti lain yang akan mengembangkan penelitian sejenis. Alangkah baiknya jika mengembangkan penelitian dengan menggunakan jenjang yang berbeda. Hal ini bertujuan agar dapat mengetahui apakah hasil penelitian yang akan dilakukan tersebut sama ataukah berbeda dengan hasil penelitian jenjang SMA atau penelitian ini. Baik, cukup sekian video yang dapat kami persembahkan untuk memenuhi tugas mata kuliah pemecahan masalah matematika, yaitu adalah laporan hasil analisis kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas 12 Saintek 1 di SMA Negeri 5 Palangkaraya pada materi kaidah pencacahan. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan, tutur kata, dan juga perbuatan kami selama video ini berlangsung. Di sini saya mewakili teman-teman saya memiliki kata-kata pada hari ini. Jika kamu lelah di dunia perkuliahanmu pada hari ini, maka ingat orang tuamu yang membiayakan sekolahmu di suatu hari nanti. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bye-bye. Berapa baterainya? Yuk, Tat. Baik, cukup sekian video yang Pesan segala ikan lagi ikan cupang. Gimana, Cok? Di sini kami akan mempersembahkan hasil laporan observasi kami yang berjudul Analisis Kemampuan Diketahui. Yang satu, salah satu dalam Kakak boleh spill skincare-nya kakak. Sampai kakaknya cantik banget. Boleh spill skincare apa?